Saya lompat lagi. Ini udah lompat-lompatan kita. Emang nanti saya bikin karangan tentang penciuman. Oke, nanti Mbak Gi dicatat ya siapa-siapa yang hadir hari ini ya. Mbak Gi nanti tolong tulis nama-nama asli teman-teman semua. Ada di listnya Mbak Gi nggak? Dan juga Oke, sip. Makasih banyak, Mbak. Oke. Well, kita lompat ke halaman 5 berapa tadi? 517. Yeay, 517. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar tentang beberapa tulisan sebenarnya ya, tapi saya pilih tentang naskah berita radio. Karena menulis pendapat tentang keadaan itu nanti pasti kalian akan gunakan strategi itu di menulis cerita bergambar nanti. Menulis cerita bergambar nanti saya akan kasih tugasnya lagi yang lain. Jadi malam ini tes 1 2 3 tes sekali lagi. Roger 1, Roger 1, Kumbang 2, brief. Oke, bagus. Maaf, sinyalnya hilang, lost kontak. Entah mana larinya dia. Oke, right. So nanti ya di copy Roger ganti. Mungkin bandel sedikit ya si Typhoonnya. Oke, where we are just now. Ya, right. So di halaman 517 itu di modul 5 khususnya saya memilihkan naskah berita radio gitu ya, untuk kita pelajari. Kemudian satu lagi menulis berdasarkan sebuah cerita gitu ya. Nanti kita diskusi yang itu, tapi kita diskusi masalah berita radio dulu nih. Nah, pernah dengar ya berita-berita di Indonesia, pernah dengar berita-berita di TV gitu, RCTI kah, TV One kah, atau kok di radio Jati FM, Flower Radio, semua tongsi radio, apa kayak gitu ya radio. Nah, pasti bahasanya kan tidak begitu bertele-tele. Bahasanya itu pasti deadline nanti kita bicarakan, oke, Mbak Setiana, deadline nanti kita bicarakan untuk homeworknya, not now, karena masih banyak homework yang lainnya. Oke, menulis naskah berita, ya, pasti bahasanya itu singkat, padat dan jelas, ya. Kemudian tidak bertele-tele, beritanya tidak berulang-ulang, itu aja gitu, pasti update, ya. Nah, tugas-tugas, jadi kita kali ini belajar bagaimana caranya membuat sebuah naskah berita radio agar nanti waktu dibacakan oleh penyiarnya, penyiarnya sudah ada naskahnya dan tinggal baca, dan semua informasi tercover, semua informasi tersampaikan dengan jelas dan tidak panjang gitu ya. Nah, gimana caranya membuat seperti itu sehingga bahasanya jadi simple, bahasanya jadi lebih sempit? Itu pertama, mari kita lihat contoh di halaman 518. Sorry, bukan 517 ya. Oh, wait. Di 517 saya membacakan dulu di bawah itu. Writing, menulis naskah berita radio. Ada kan? Coba dilihat. Di paling bawah, di halaman 517, halaman paling bawah itu, dalam sub pokok bahasan ini, Anda akan berlatih membuat naskah berita radio. Oke? Dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, dalam bahasa Inggris loh. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja sudah bingung, apalagi bahasa Inggris.
Betul. Kalau saya suruh buat dalam bahasa Indonesia, naskah berita radio, bisa nggak semuanya, mbak-mbak sama mas-mas kalian? Pasti bingung ya. Lah, gimana ini? Oke, ya kita baca lagi. Saya yakin Anda pernah mendengarkan berita dalam bahasa Inggris melalui radio. Nah, itu ada yang belum pernah dengar berita melalui radio di dalam bahasa Inggris? Ada yang pernah atau ada yang belum pernah? Yang belum pernah, udah bisa dengarkan nanti. JRT. Dan yang paling sering lagi pasti dengar bahasa Mandarin ya. Ya, ngerti. Pasti kurang paham itu pasti karena bahasanya tuh bahasa yang singkat-singkat, nggak singkat juga tapi bahasa akademik dia agak sedikit lebih tinggi, formal, pendek, singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi kita bingung karena kita bukan bahasa penutur bahasa Inggris. Ya, wajar. It's okay. Bahkan saya sendiri kadang-kadang harus apa? Bentar, ulang. Kalau Mandarin mah mbak-mbak dan mas-mas kalian udah masternya. Oke, lanjut. Naskah yang akan ditulis tidak panjang. Nah, kan seperti saya bilang kan, dia tidak panjang. Hanya satu buah berita saja. Ya. Naskah berita yang Anda buat harus dapat menjelaskan setiap detail berita. Sekali lagi, setiap detail berita. Apapun dalam berita itu harus dicoba untuk diungkapkan semua, ya. Kalau ada apa penyebab terbaliknya sebuah kapal gitu, contoh gitu kan. Jadi detail, apakah dia gara-gara angin topan kah, gara-gara bocor kah, atau gara-gara terlalu banyak penumpang kah, atau gara-gara karam tertabrak karang gitu ya. Oke, next. Setiap detail berita karena pendengar hanya mendengarkan saja. Sekali lagi, pendengar hanya mendengarkan saja. Pendengar itu adalah audiens kita. Kita itu yang nulis. Sedangkan pembaca adalah pembaca naskah berita. Yang nulis naskah berita siapa? Lah, kita semua. Sudah paham ya? Jadi, mbak-mbak sekalian dan mas-mas sekalian harus paham. Oh, ini yang dengar orang lain loh gitu. Jadi, kira-kira kalau orang lain yang dengar paham nggak yang apa yang saya tulis? Jadi sebelum serahkan naskah berita radio itu ke penyiar, biasanya tuh pasti ada bacaan dulu, dibaca dulu, nyambung nggak bahasanya, rancu nggak gitu. Jangan nanti setelah tulis jadi gitu, kemudian tanpa di recheck dan dibacakan langsung secara langsung, nanti apa maksud pendengar bingung apa ini. Bertanya-tanya ya. Oke, sebuah berita yang baik adalah berita yang tidak saja melibatkan para pendengarnya saja, akan tapi juga penglihatan dan perasaan. Penglihatan, saya bilang penglihatan, kalau misalnya di TV mungkin gampang ya, ada video, ada foto ya, kemudian ada suara ya, jadi jelas gitu. Perasaannya jelas gitu. Nah, kalau misalnya di radio mungkin agak sedikit sulit untuk menggambarkan sesuatu gitu, kecuali menggunakan kata-kata. Nah, tugas kita kali ini adalah menuliskan kata-kata itu agar nampak pada pendengarnya gitu. Nah, otomatis supaya nampak, detail berita itu harus kita tuliskan semua kan. Kalau enggak kan orang nggak tahu gitu. Oke, di bawah itu ada berikut sebuah contoh. This news is broadcasting
at 7 a.m. The broadcaster is delivering a news about a car accident. Itu di bawah contoh lah itu kita radio ya, ada musik dung 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 dung. Habis itu good morning listener, a terrible car accident bla 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 gitu kan. Ya, biasanya gitu kalau pembawa berita radio ya, dia langsung cepat dan nggak terbata-bata ya. Nah Oke, sebelum kita baca ini, enggak. Saya mau semuanya Mbak sama Mas kalian bacakan dulu ini yang Good Morning Listener sampai Jakarta News FM 108,9 ya. Itu dibaca pelan-pelan aja baca. Saya kasih waktu pelan-pelan aja baca. Sekarang, selesai. Baca sekarang. How? Oke, finish? Sudah baca ya. Pasti kalian sadar kan? Oh ini bagian ininya, oh ini detailnya, oh ini. Nah, saya mau kasih tahu sedikit itu. Coba lihat di PPT-nya, PowerPoint-nya. Yang di awal sekali pasti broadcasternya itu menyapa, ya, pasti menyapa si pendengar, ya kan. Setelah sapaan, dia pasti kasih satu kalimat yang hanya satu kalimat, tapi semua informasi ada di situ. Dan gara-gara itu, si pendengar pasti terkejut, ini berita serius nih gitu. Jadi dengar ya. Gimana gitu. Nah, caranya gimana? Dalam satu kalimat itu ditulis, mereka coba menjawab apa yang kita sebut WH questions, seperti what, where, when, and what time. Nanti kadang ada how, nanti dengan where with specific place juga, ya. Jadi itu pertanyaan itu dijawab dalam satu kalimat saja. Gimana caranya? Nah, dia tulis terrible car. Ini sebenarnya tanpa terrible, a car accident juga bisa. Namun dia tambah terrible. Kenapa? Supaya menarik perhatian pendengar. Jadi a terrible car accident, istilahnya sedang terjadi tabrak maut gitu, melebay-lebaykan. Padahal tabrakannya yang putus silop doang, sendalnya putus, yang lain selamat. Tapi a terrible car accident happened. Ya, apa yang terjadi? Car accident yang sedang terjadi, oke? Di mana? In Jagorawi Highway. Kemudian kapan? Ya, this morning. Waktunya at 6 a.m. Kemudian tepatnya di mana tuh? At 10 kilometers. Okay, to kilometer 10 to Jakarta. Okay. So semua informasi ada di kalimat pertama itu.
sulit memang